selamat malam kakak semuanya. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Di cerita sebelumnya, Lorenzo sudah mulai bernegosiasi dengan sang raja Denmark ya. Nah, disinilah kecerdikan Lorenzo akan muncul. Gimana trik dia menyiasati Raja Denmark yang licik ini. Oke, kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Lorenzo menghela nafas dalam-dalam lalu menghela nafas tak berdaya. Anak muda saat ini hanya mengandalkan orang untuk mendukung mereka, maka tidak takut pada apapun. Tidak seperti kita yang mengandalkan tangan sendiri untuk menaklukkan dunia. Saat bicara, dia meremas gelas teh dengan keras. Suara prang. Gelas teh hancur berkeping-keping dan teh tercipat sekujur tubuhnya. Dewi terkejut menatapnya dengan heran. Richard benar-benar salah dalam hal ini. Raja Denmark terkejut. Seketika wajahnya menjadi panik. Sudah benar, kamu memberinya pelajaran hari ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu masalahnya sebesar ini. Raja Denmark memainkan trik dengan baik. Dalam satu kalimat dia membersihkan kesalahannya, mengatakan Lorenzo sudah memberi pelajaran pada Pangeran Richard dan lengan itu setidaknya 3 hingga 5 bulan baru bisa sembuh. Lorenzo mematahkan lengan Richard di depan raja dan begitu banyak pangeran di istana. Raja Denmark tidak mengatakan apa-apa, sudah cukup memberinya kehormatan. Apalagi yang dia inginkan? Hais, jangan salah paham, Yang Mulia. Lorenzo tampak polos. Aku tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, bawahanku yang ceroboh. Dia menunjuk ke arah Jeff. Jeff, apa aku menyuruhmu untuk menyerang? Tidak, Tuan. Bahkan jika Jeff berpikir lambat, dia tetap mengerti maksud Lorenzo. Dia yang akan menanggung hal ini. Raja Denmark tercengang dan menatap Lorenzo dengan wajah penuh keheranan. Ini... Hati Dewi seketika jadi bersemangat. Ya ampun, sekarang dia baru tahu Lorenzo sangat licik. Rubah tua ini bilang dia tidak ada hubungannya dengan Richard. Lorenzo juga bilang Jeff sendiri yang melakukannya. Ini disebut membalas orang lain dengan cara yang sama. Hebat, luar biasa. Tidak tahu sopan santun. Lorenzo memarahi Jeff. Beraninya kamu menyentuh cucu yang mulia. Kenapa kamu tidak meminta maaf dengan nyawamu? Hah? Mata Dewi terbelalak heran, tidak mungkin bermain sampai sebesar ini. Baik, Jeff bereaksi dengan sangat cepat, mengambil pisau buah di atas meja dan hendak menusuk dirinya sendiri. Jangan, jangan. Raja Denmark buru-buru menghentikannya. Ia hampir terjatuh dari sofa. Kedua pengawal di belakangnya buru-buru menarik Jeff. Kedua negara bersinggungan jangan membunuh para utusan. Jika sesuatu terjadi pada Jeff di tempat sucinya, maka akan menjadi masalah besar. Lorenzo, apa yang kamu lakukan? Raja Denmark mencengkeram jantungnya, sangat cemas hingga hampir mengalami serangan jantung. Kita bicarakan baik-baik. Kenapa bermain pisau? Yang Mulia, jangan hentikan dia. Lorenzo berkata dengan marah. Keluarga Moore sangat ketat. Siapapun yang berani menentang kehendak tuanya dan bertindak sembrono akan mati. Itulah yang bibiku lakukan padaku saat itu. Ini,
Raja Denmark tiba-tiba tersedak tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi wajahnya yang tua membiru sesaat sangat malu. Tentu saja dia tahu Lorenzo menggunakan bawahannya untuk memberitahunya jika ada orang di sekitarnya yang bertindak tanpa seizinnya, maka harus mati sebagai permintaan maaf. Sedangkan Richard hanya patah satu tangan, itu pelajaran yang terlalu ringan. Meskipun Jeff hanyalah seorang pengawal, semua orang tahu bahwa dia adalah tangan kanan Lorenzo, bukan orang biasa. Bahkan jika Pangeran Richard tidak harus minta maaf dengan nyawanya, tapi hukuman saat ini tentu saja tidak cukup. Serentetan serangan dari Lorenzo membuat Raja Denmark tidak berdaya untuk melawannya. Sekarang bahkan seluruh keluarga kerajaan Denmark dibenci olehnya. Jika dia tidak menunjukkannya, masalah ini benar-benar tidak akan bisa berlalu. Memikirkan hal ini, Raja Denmark membanting meja dan berkata dengan marah, "Richard, si bajingan, benar-benar keji. Dia tidak becus, bahkan tidak sengaja melukai tunangan Lorenzo. Sampaikan perintahku, segera seret dia ke dalam penjara bawah tanah." "Yang mulia," para pangeran di belakangnya ingin memohon belas kasihan. "Diam kalian semua!" Raja Denmark berteriak dengan marah. "Sekarang, siapapun yang berani memohon belas kasihan akan diseret juga ke penjara bawah tanah." Saat ini beberapa orang tidak berani bicara, hanya merasa takut. Kali ini mereka melihat Lorenzo seperti melihat iblis, benar-benar kejam. Selain ketakutan, tatapan Pangeran Bobby juga terpancar kekaguman yang tak dia sangka. "Masih belum pergi juga?" teriak Raja Denmark dengan marah. "Baik." Frankie segera mengutus anak buahnya pergi. Tak lama kemudian lolongan Richard terdengar dari luar jendela. "Yang mulia, kenapa memenjarakanku penjara bawah tanah? Yang mulia, yang mulia, aku tidak setuju. Yang mulia." Sebelum dia selesai bicara, mulutnya disumpal, lalu dia diseret ke bawah. Saat ini Mina yang mendengar suara dari luar semakin tercengang. Dia tidak tahu kekuatan Lorenzo sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar melihatnya. Ini terlalu luar biasa. Dewi linglung, dia melihat ke jendela, lalu ke Raja Denmark, kemudian ke Lorenzo. Wajahnya penuh keheranan. "Apa Lorenzo puas sekarang?" Raja Denmark menatap Lorenzo sambil menyeringai. "Aduh." Lorenzo menghela nafas dalam-dalam, berkata dengan wajah mencibir, "Yang mulia, kenapa Anda repot-repot? Jeff adalah seorang pengawal. Sudah sepantasnya aku mendisiplinkannya dengan keras. Pangeran Richard adalah cucu kandung Anda. Cukup memarahinya saja. Kenapa malah dihukum sekeras itu? Penjara bawah tanah untuk penjahat kelas kakap. Kulit mereka akan terkelupas dalam beberapa hari. Mereka akan mati setelah sebulan di penjara." Bola mata Dewi hampir copot. Dia tidak salah dengarkan. Jelas-jelas dia menggunakan trik untuk memaksa Raja Denmark menghukum Pangeran Richard. Kenapa sekarang dia mengatakan ini? Orang ini kelak tidak boleh sembarangan menyinggung perasaannya. Otaknya encer sekali. "Dia sudah menyinggung perasaanmu, jadi wajar saja dia harus dihukum berat." Raja Denmark tersenyum paksa. "Kelak aku akan mendisiplinkannya dengan baik. Tidak akan membiarkan dia mengulangi kesalahannya lagi. Kuharap kamu juga tidak marah lagi." "Aku tidak marah." Lorenzo tersenyum tipis menunjuk ke arah Dewi dan berkata, "Aku lebih takut dia marah. Anda tahu sendiri, wanita lebih berperasaan. Aku tidak pandai membujuk.
Saat dia bicara, dia menoleh pada Dewi. "Apa kamu masih marah?" Dewi menggelengkan kepalanya dengan bodoh masih dalam keadaan linglung. "Baguslah, jika tidak marah." Raja Denmark tersenyum kaku demi mencairkan suasana. Dia segera mengalihkan topik pembicaraan. "Sudah lapar kan? Bagaimana kalau keluar dan makan?" "Tidak perlu." Lorenzo meletakkan gelas tehnya beranjak pergi. "Aku mau bertemu Willy." "Hah?" Raja Denmark membeku. "Ini masalah lagi. Dia adalah teman baikku dan juga mitra grup Mor. Karena aku sudah di Denmark, sudah seharusnya menemuinya. Ngomong-ngomong yang mulia, aku dengar dia sakit. Apa sakitnya parah?" Lorenzo bertanya dengan wajah serius. "Penyakit lama," Raja Denmark berkata sambil tersenyum. "Sudah larut. Dewi juga terluka. Jangan ke rumah sakit. Bagaimana kalau kalian tinggal di istana saja? Aku akan minta orang membawanya ke sini." "Boleh juga." Lorenzo segera mengangguk. Raja Denmark memberi isyarat pada Frankie dan dia segera melaksanakannya. Sebelum pergi, dia menatap Dewi dengan penuh rasa syukur. Giliran Dewi menatap Lorenzo dengan penuh rasa syukur. Dia tahu Dewi tidak mampu membebaskannya. Tanpa menunggu diminta, dia sudah melakukannya. "Bisakah kita makan sekarang?" Raja Denmark bertanya sambil tersenyum. "Oke, kebetulan dia juga lapar." Lorenzo dengan serius memapah Dewi ke ruang makan. Raja Denmark ada di belakang memelototinya dengan dingin, tapi segera kembali tersenyum dengan penuh kasih. Jeff dan Jasper saling melirik, mereka berdua mengatupkan bibir dan mencibir, lalu mengikuti dengan hati-hati. Saat Mina melihat Dewi, dia dengan penuh semangat ingin menyapanya. Dewi memberi isyarat "Oke" padanya. Mina pun mengerti. Baru saja dia melihat Frankie bergegas keluar dan memerintahkan orang ke rumah sakit. Dia bertanya-tanya apa dia menjemput Willy. Setelah melihat isyarat Dewi, dia baru yakin. Mina sangat bersemangat hingga air mata mengenang di matanya. Sangat berterima kasih pada Dewi. Mereka duduk dan mulai makan. Raja Denmark terus mengobrol dengan Lorenzo. Dewi makan dengan menunduk, tapi suasana hatinya kacau, rumit, dan tak bisa diungkapkan. Begitu selesai makan, seorang pengawal di luar melaporkan Willy sudah datang. Dewi buru-buru menoleh melihat Frankie memimpin beberapa orang masuk. Seorang dokter dan perawat mendorong kursi roda. Pria kurus di kursi roda itu adalah Willy. Willy yang malang tidak bisa duduk stabil setelah semua serangan ini. Tubuhnya meringkuk di kursi roda. Meskipun dia sangat ingin duduk dan menghadap Lorenzo dan Dewi dengan postur yang anggun, tapi tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Baru 10 hari sekarang dia sangat kurus, rambut acak-acakan, wajah pucat sangat menyedihkan. "Pangeran!" Mina bergegas mendekat berlutut untuk menopang Willy, membantunya duduk tegak, tapi air matanya tidak bisa dibendung lagi. Dewi berbalik dengan mata merah mengatur emosinya. Lorenzo menatapnya dalam-dalam lalu menoleh ke arah Willy. "Willy." Willy berusaha keras mengangkat kepalanya, memasakkan senyum kaku. "Kamu sudah datang." Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Dewi sangat merindukanmu. Aku menemaninya bertemu denganmu." Terima kasih." Willy mengucapkan terima kasih 2 kali berturut-turut. Berterima kasih pada Dewi dan juga Lorenzo.
Dia tahu bahwa dirinya bisa datang ke sini sekarang berkat bantuan mereka berdua. Tabib Dewa, Lorenzo menepuk pundak Dewi. Periksalah pasienmu. Iya. Dewi menatapnya dengan rasa syukur, bangkit berdiri dan meninggalkan meja. Dua pelayan datang memapahnya. Beberapa orang mendorong kursi roda Willy ke kamar untuk diperiksa. Dari awal hingga akhir, Raja Denmark tidak mengatakan sepatah kata pun pada Willy, dan Willy tidak menatapnya. Kakek dan cucu seperti orang asing. Perlengkapan medis Denmark sangat tidak memadai. Lorenzo mengangkat gelasnya dan menghela nafas. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih bersemangat. Meskipun kakinya bermasalah, dia tetap seorang pangeran yang anggun dan tenang. Tapi sekarang, penyakitnya sering kambuh, tidak pernah membaik. Raja Denmark tambah tertekan. Aku sudah meminta banyak dokter terkenal dia untuk memeriksanya, tapi semuanya tidak berhasil. Keterampilan medis Dewi lebih baik, mungkin dia akan membaik. Tidak sia-sia memberinya panggilan tabib dewa legendaris. Saat membahas tentang keterampilan medis Dewi, Lorenzo sangat bangga. Dulu, aku keracunan parah, cari dokter terkenal, tapi tetap tidak ada hasil, dan dia yang menyembuhkanku. Oh, begitu. Raja Denmark tampak terkejut. Dulu aku dengar dia adalah tabib dewa, tapi aku tidak percaya karena usia Dewi yang masih muda tidak terlihat punya keterampilan medis setinggi itu. Sekarang aku percaya, kelak jika terjadi sesuatu, mohon bantu kalian, jangan tolak ya. Yang mulia dalam keadaan sehat, wajah merah merona, mungkin tidak membutuhkannya. Lorenzo tersenyum tipis. Sebaliknya, Willy lah yang sakit parah. Menurutku, yang mulia juga khawatir kan? Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Tentu saja. Raja Denmark mengangguk berulang kali. Dia juga adalah cucu kandungku. Kalau begitu, izinkan aku membawanya pulang untuk diobati. Lorenzo melanjutkan perkataannya. Setelah beberapa bulan, aku akan kembalikan cucumu yang sudah sehat. Aku tentu saja berterima kasih atas niat baik Lorenzo. Raja Denmark mengangkat gelasnya dan bersulang. Maaf, sudah merepotkanmu. Tidak merepotkan, cukup bayar biaya pengobatannya saja. Lorenzo berseru. Hah? Raja Denmark membeku. Obat apa yang dijual di dalam labu ini? Biaya pengobatan Dewi sangat mahal, bisa menghabiskan ratusan juta dolar. Lorenzo berkata dengan wajah serius. Dulu Willy yang bayar biaya pengobatan, tapi kali ini dia sakit di tempat Anda. Anda adalah kakeknya, bantu dia bayar biaya pengobatannya saja. Hahaha, sudah seharusnya. Raja Denmark mengangguk berulang kali, buru-buru memerintahkan Frankie, transfer uangnya ke Lorenzo. Jangan. Lorenzo sekira berkata, istriku mata duitan, uangku adalah uangnya. Uangnya tetaplah uangnya. Transfer saja padanya. Aku tidak berani menerimanya. Baik, aku cari Nona Dewi untuk minta nomor rekeningnya. Frankie membungkuk dan menundukkan kepalanya penuh dengan senyuman. Pelayan lama Anda sangat murah senyum.
Memang. 1 jam kemudian, Lorenzo membawa Dewi, Willy, dan Mina pergi. Raja Denmark sendiri mengantar mereka ke gerbang istana, menyuruh Willy agar merawat diri baik-baik, istirahat dengan tenang, tidak merepotkan Lorenzo. Willy menanggapi dengan sopan dan hormat seperti tidak punya dendam apapun terhadap raja. Lorenzo bercanda, "Tidak merepotkan. Yang mulia sudah bayar biaya pengobatan yang tinggi. Ini adalah tugas kami. Bagaimana bisa merepotkan?" "Betul, betul." Dewi tersenyum lebar. "Terima kasih Yang Mulia atas biaya pengobatannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin mengobati Willy. Anda tenang saja." "Iya, terima kasih." Raja Denmark mengangguk sambil tersenyum. "Oh ya, orang-orang di kastil Willy semuanya keracunan. Sekarang mereka mungkin belum ada penawarnya kan? Bagaimana kalau aku saja?" Dewi bertanya dengan wajah serius. "Kalau kamu punya waktu, tentu saja aku akan senang," kata Raja Denmark sambil tersenyum. "Lalu, masalah biaya?" Dewi menyeret kata terakhir sangat panjang. "Tentu saja, istana yang bayar." Raja Denmark segera mengerti apa yang dia maksud. "Mau berapa banyak? Aku akan minta Frankie transfer uangnya." "Beri saja 800 juta atau 1 miliar dolar." Dewi segera menjawab. "Kita adalah kawan lama, jadi aku berikan setengah harga."